Penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP, serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni PKB dan PKS. Kericuhan ini bermula saat dua kelompok massa berbeda aspirasi sama-sama menggelar aksi di depan gedung DPR. Massa menyuarakan dugaan kecurangan pemilu hingga pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara kelompok lainnya menyuarakan mendukung pemilu damai dengan menolak hak angket dan pemakzulan Presiden. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama, lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Ternyata ngomongin angket ini masih tetap hangat ya. Apalagi pasca pencoblosan 4 Februari tadi, pencoblosan pemilu, sampai sekarang hangat terus dibicarakan bagaimana hak angket yang disebutkan tersebut. Ya ini memang hak angket ini munculnya wacana ini karena ada beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan atau pemungutan suara yang dilakukan di Indonesia. Tetapi sampai sekarang hak angket ini masih saja berputar-putar. Tidak ada hitam, tidak ada putih, dan dia masih belum jelas. Meskipun sudah ada yang melebihi daripada 25 orang anggota DPR dan lebih daripada satu fraksi yang sudah sepakat dan mengajukan itu. Akan tetapi pembahasannya sampai sekarang belum jelas juga. Ada beberapa parpol yang ada juga petinggi-petinggi parpol yang menghindar, yang barangkali tidak mau menuai polemik seperti itu. Nah, hak angket sendiri belum tahu ini jadi apa. Materinya belum terbuka di masyarakat secara luas. Materi apa yang akan dibahas dan bagaimana caranya pembahasan tersebut, seperti apakah betul adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah sendiri di bawah kendali ya, atau di bawah kendali oleh eksekutif, maksud saya di bawah kendali presiden. Di situ ada menteri-menteri yang ada di kabinetnya pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi itu, ada beberapa di antaranya yang masih partai-partai pengusul hak angket. Menteri-menterinya masih berada di dalam situ. Nah, ini yang terkadang membuat masyarakat bingung. Bagaimana sebetulnya hak angket ini bisa dijalankan? Apakah betul dari 500 sekian atau 575 tersebut lebih daripada separuhnya, ada sekitar barangkali ada 575 kursi, di antaranya ada 314 kursi yang seharusnya dia satu kekuatan dengan praksi-praksi dan melakukan dukungan tersebut. Sementara yang menolak ada 261 kursi. Yang menolak tersebut diantaranya ada Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Jadi memang secara kekuatan fraksi, si pendukung ini lebih kuat karena di sana ada 314, yaitu terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, PKB, dan P3. Nah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dan masyarakat selalu bertanda tanya sejauh mana pelaksanaan atau kegiatan angket tersebut, karena masyarakat juga kepingin tahu kan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah jadi atau tidak? Sementara bulan Oktober pemerintah yang baru atau presiden yang baru sudah harus dilantik, dan sekarang tinggal berapa bulan lagi. Bagaimana pembentukan panitia dan sebagainya, penyelidikan dan sebagainya. Jangan-jangan habis di tengah jalan ini. Durasinya habis di tengah jalan, materinya habis, dan ya, yang disebut dengan pemakzulan mungkin. Apalah artinya? Nah, kalau bicara dengan angket, terus bagaimana dengan KPU sendiri, MK sendiri, terus Bawaslu-nya sendiri? Memang betul, pelaksanaan pemilu tak lepas daripada banyak peran banyak pihak, tetapi di sini hak angket hanya menyelidiki apakah betul undang-undang yang dijalankan oleh presiden atau pemerintah tersebut berjalan dengan baik. Terus bisa jadi angket ini
maju mundur atau belum ada kepastian karena angket yang akan diselidiki tersebut diantaranya adalah pelaksanaan pemilu yang diduga adanya penyalahgunaan undang-undang oleh eksekutif atau karena DPR juga memiliki hak pengawasan, hak anggaran dan sebagainya. Calon-calon DPR yang jadi sekarang ini, apakah itu tidak ikut di dalam itu atau dalam angket tersebut hanya menyelidiki angketnya presiden? Sementara kita tahu bahwa pelaksanaan pemilu adalah satu paket. Ada Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Apakah itu akan ditinggalkan? Tentu saja masyarakat, seandainya hanya Pilpres saja, tentu saja masyarakat tidak akan merasa puas. Maka apa jadinya nanti ya? Kenapa kita ke DPR RI? Karena lembaga tinggi negara yang lain hampir kami nggak percaya lagi. Karena salah satunya adalah pemilu curang yang luar biasa disetting sedemikian rupa. Dan kami bukan bicara tentang kalah menang, tapi kami bicara tentang betapanya kejaliman. Jangan menggiring opini, jangan membawa narasi yang seolah-olah pemilu adalah pemilu yang curang. Ya kalau memang ada kecurangan, tolong laporkan, tolong ikuti segala mekanisme yang sudah ada gitu loh. Aksi tolak dugaan kecurangan pemilu juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Massa yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat se-Solo Raya melakukan aksi damai di depan halaman Balai Kota Solo. Mereka menolak hasil pemilu yang diduga penuh kecurangan dan mendukung penuh pengajuan hak angket. Termasuk sudah sangat memahami teriakan-teriakan sudah tidak berarti, omongan-omongan sudah tidak didengar, karena ketentuan-ketentuan hukum sudah diterapkan dengan terus-menerus. Paling tidak hari ini ada di Solo, ada di Jogja, ada di Temanggung, dan pasti di Jakarta. Kepentingan acara kita hari ini adalah kita ingin mengatakan bahwa sekecil apapun peluang, sekecil apapun ruang, bahwa kita masih ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah mau disikapi dengan cara-cara yang seperti ini, karena bagaimanapun hal-hal yang inkonstitusional, hal-hal yang sifatnya menyelingkuhi konstitusi, hal-hal yang berhubungan dengan kerja-kerja, kenegaraan dengan format semau gue, itu menjadi hal yang sangat ditampakkan dengan suasana yang membuat kita, apalagi dengan harga-harga yang naik, harga beras. Kalau itu misalnya angketnya hanya Pilpres saja, loh. Yang DPRD-nya, DPR RI-nya bagaimana? Dan calon yang jadi pun akan bingung. Loh, kami sudah keluar daya upaya material dan sebagainya. Kok mau diangket lagi? Nah, disinilah angket ini sebetulnya bisa jadi abu-abu, bisa terlaksana, bisa tidak, dan masih tanda tandanya besar.